Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Agustina dengan nomor NIM 2501111070 dari Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Sabta Mandiri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Sistem Operasi dengan judul Manajemen Memori, Sistem Berkas, dan Input-Output. Ketiga materi ini merupakan bagian penting dalam sistem operasi karena berhubungan langsung dengan cara komputer mengatur penggunaan memori, mengelola penyimpanan data, serta menerima dan memberikan informasi melalui perangkat keras. Semoga melalui presentasi ini kita dapat memahami fungsi dan cara kerja dari ketiga materi tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak utama yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi juga bertugas mengatur seluruh sumber daya komputer sehingga semua perangkat dapat bekerja secara teratur. Sistem operasi memiliki beberapa fungsi penting, yaitu mengelola CPU, mengatur penggunaan memori, mengelola file, mengontrol perangkat input dan output, serta menjalankan berbagai aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Pada slide ini juga terdapat beberapa contoh sistem operasi yang sering kita gunakan, yaitu Windows, Linux, macOS, dan Android. Windows merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan pada komputer karena tampilannya mudah dipahami dan mendukung banyak aplikasi. Linux adalah sistem operasi yang bersifat open source sehingga banyak digunakan oleh programmer dan administrator server. macOS merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple dan digunakan pada komputer Mac. Sistem operasi ini dikenal stabil dan memiliki tingkat keamanan yang baik. Sedangkan Android adalah sistem operasi yang banyak digunakan pada smartphone dan tablet. Android juga dikembangkan berdasarkan kernel Linux. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem operasi memiliki peran yang sangat penting karena mengatur seluruh aktivitas komputer agar dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu manajemen memori. Manajemen memori adalah proses yang dilakukan oleh sistem operasi untuk mengatur penggunaan memori utama atau RAM. Tujuan utamanya adalah agar setiap program memperoleh ruang memori sesuai kebutuhannya sehingga komputer dapat bekerja secara efisien. Ketika kita membuka beberapa aplikasi sekaligus, misalnya browser, Microsoft Word, dan Zoom, semua aplikasi tersebut membutuhkan RAM agar dapat berjalan. Sistem operasi akan membagi kapasitas RAM secara otomatis sehingga setiap aplikasi mendapatkan ruang yang cukup. Selain mengalokasikan memori, sistem operasi juga membebaskan ruang RAM yang sudah tidak digunakan ketika suatu aplikasi ditutup. Dengan demikian, memori dapat digunakan kembali oleh aplikasi lain. Manajemen memori juga membantu menjaga kestabilan komputer karena setiap aplikasi memiliki ruang memorinya masing-masing. Hal ini membuat komputer mampu menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan tanpa mudah mengalami error atau crash. Oleh karena itu, manajemen memori merupakan salah satu fungsi penting dalam sistem operasi untuk menjaga kinerja komputer tetap cepat, stabil, dan efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja manajemen memori. Pada slide ini terdapat contoh bagaimana sistem operasi mengatur penggunaan RAM ketika beberapa aplikasi dijalankan secara bersamaan. Misalnya, sebuah komputer memiliki kapasitas RAM sebesar 8 GB. Ketika pengguna membuka browser, sistem operasi akan mengalokasikan sekitar 2 GB RAM
agar browser dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Microsoft digunakan sekitar 1 GB RAM untuk mengolah dokumen. Kemudian aplikasi Zoom menggunakan sekitar 2 GB RAM karena aplikasi ini memerlukan memori untuk memproses suara dan video secara bersamaan. Sisa kapasitas RAM akan digunakan oleh sistem operasi dan aplikasi lain berjalan di latar belakang. Semua pembagian ini dilakukan secara otomatis sehingga setiap aplikasi mendapatkan ruang memori sesuai kebutuhannya. Dengan adanya manajemen memori, komputer dapat menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan atau multitasking. Selain itu, komputer menjadi lebih stabil, mengurangi resiko error maupun crash, serta membuat pekerjaan pengguna menjadi lebih nyaman dan efisien. Setelah memahami cara kerja manajemen memori, selanjutnya kita membahas virtual memory dan pegging. Virtual memory adalah teknik yang digunakan oleh sistem operasi untuk memanfaatkan sebagian ruang pada hard disk atau SSD sebagai memori tambahan ketika kapasitas RAM hampir penuh. Dengan cara ini, komputer masih dapat menjalankan aplikasi meskipun ruang RAM yang tersedia sudah sangat sedikit. Namun perlu diketahui bahwa kecepatan virtual memory lebih lambat dibandingkan RAM karena data harus dibaca dari media penyimpanan. Oleh sebab itu, virtual memory hanya digunakan ketika RAM tidak lagi mencukupi. Selain virtual memory, terdapat juga teknik pegging. Pegging adalah metode membagi memori menjadi bagian-bagian kecil yang disebut pege. Teknik ini membantu sistem operasi mengatur penggunaan memori dengan lebih efisien sehingga tidak banyak ruang memori yang terbuang. Jadi, penggunaan virtual memory dan pegging sangat membantu sistem operasi dalam meningkatkan efisiensi penggunaan memori serta menjaga agar komputer tetap dapat menjalankan beberapa program secara bersamaan. Selanjutnya, kita masuk ke materi sistem berkas atau file system. Sistem berkas adalah metode yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola file pada media penyimpanan seperti hard disk, SSD, maupun flash disk. Dengan adanya sistem berkas, semua data dapat tersusun dengan rapi sehingga mudah dicari dan digunakan kembali. Sistem berkas memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi yang pertama adalah mengatur lokasi penyimpanan file sehingga sistem operasi mengetahui letak setiap data yang disimpan. Fungsi berikutnya adalah memudahkan pengguna dalam membuat folder, memberi nama file, memindahkan file, maupun menghapus file yang sudah tidak diperlukan. Selain itu, sistem berkas juga membantu menjaga keamanan data dengan mengatur hak akses pengguna terhadap file tertentu. Sebagai contoh, ketika kita menyimpan tugas kuliah ke dalam folder dokumen, kemudian membuat folder semester 2, semua proses tersebut diatur oleh sistem berkas. Dengan demikian, file menjadi lebih terorganisir dan lebih mudah ditemukan saat dibutuhkan. Oleh karena itu, sistem berkas memiliki peran penting membantu pengguna menyimpan dan mengelola data dengan lebih efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa jenis file system yang sering digunakan pada sistem operasi. Jenis yang pertama adalah FAT32. FAT32 merupakan salah satu file system yang cukup lama digunakan, tetapi masih banyak dipakai karena kompatibel dengan berbagai perangkat seperti komputer, flash disk, kamera digital, dan perangkat lainnya. Kelemahan dari FAT32 adalah hanya dapat menyimpan file dengan ukuran maksimal 4 GB. Jenis berikutnya NTFS.
NTFS merupakan file system bawaan dari sistem operasi Windows. Keunggulannya yaitu mampu menyimpan file berukuran besar, memiliki fitur keamanan yang lebih baik, serta lebih stabil dibandingkan FAT32. Oleh karena itu, NTFS banyak digunakan pada hard disk komputer yang menggunakan Windows. Selanjutnya ada exFAT. File system ini banyak digunakan pada flash disk maupun hard disk eksternal karena dapat menyimpan file berukuran besar dan kompatibel dengan berbagai sistem operasi seperti Windows maupun macOS. Hal ini membuat exFAT menjadi pilihan yang praktis ketika media penyimpanan sering dipindahkan dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Yang terakhir adalah ext4, yaitu file system yang banyak digunakan pada sistem operasi Linux. ext4 dikenal memiliki performa yang cepat, stabil, dan mampu mengelola penyimpanan data dalam jumlah besar. Jadi, setiap file system memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan sistem operasi yang digunakan. Pada slide berikutnya dijelaskan mengenai operasi file. Operasi file adalah berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh sistem operasi terhadap sebuah file. Dengan adanya operasi file, pengguna dapat mengelola data dengan lebih mudah. Operasi yang pertama adalah create, yaitu membuat file baru, misalnya ketika kita membuat dokumen baru di Microsoft Word. Yang kedua adalah open, yaitu membuka file yang sudah ada agar dapat dilihat atau diedit. Selanjutnya read, yaitu membaca isi file yang telah disimpan. Kemudian we read, yaitu menambahkan atau menyimpan data ke dalam file. Berikutnya terdapat rename, yaitu mengubah nama file agar lebih mudah dikenali. Ada juga copy, yaitu menyalin file sehingga kita memiliki salinan tanpa menghilangkan file aslinya. Kemudian move, yaitu memindahkan file ke folder atau lokasi lain. Dan yang terakhir adalah delete, yaitu menghapus file yang sudah tidak diperlukan lagi sehingga ruang penyimpanan dapat digunakan kembali. Pada contoh di slide ini terlihat sebuah file tugas sistem operasi yang disimpan di dalam folder semester 2. Kemudian folder tersebut berada di dalam folder dokumen. Susunan folder ini memudahkan pengguna dalam menyimpan serta mencari file ketika dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk ke materi sistem input dan output. Input adalah proses pemasukan data atau perintah ke dalam komputer. Data tersebut kemudian diproses oleh sistem operasi dan aplikasi yang sedang dijalankan. Beberapa contoh perangkat input yang terdapat pada slide ini yaitu keyboard, mouse, scanner, webcam, dan mikrofon. Keyboard digunakan untuk pemasukan huruf, angka, maupun perintah ke komputer. Mouse digunakan untuk menggerakkan kursor dan memilih menu. Scanner berfungsi mengubah dokumen atau gambar menjadi bentuk digital. Webcam digunakan untuk mengambil gambar atau video secara langsung. Sedangkan mikrofon berfungsi memasukkan suara ke dalam komputer. Setelah data diproses, hasilnya akan ditampilkan melalui perangkat output. Contoh perangkat output adalah monitor, printer, speaker, dan proyektor. Monitor menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk gambar atau tampilan layar. Printer digunakan untuk mencetak dokumen ke atas kertas, speaker menghasilkan keluaran berupa suara, sedangkan proyektor digunakan untuk menampilkan tampilan komputer ke layar yang lebih besar. Misalnya saat presentasi. Jadi, perangkat input dan output bekerja saling melengkapi. Input digunakan untuk memasukkan data, sedangkan output digunakan untuk menampilkan hasil dari proses yang dilakukan komputer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem input dan output. Pada slide ini terlihat bahwa proses dimulai dari keyboard sebagai perangkat input,
Ketika pengguna menekan tombol pada keyboard, misalnya mengetik huruf atau angka, data tersebut akan dikirim ke sistem operasi. Setelah data diterima, sistem operasi akan meneruskannya ke aplikasi yang sedang digunakan, misalnya Microsoft Word atau aplikasi lainnya. Aplikasi kemudian mengolah data sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pengguna. Setelah proses selesai, hasilnya akan ditampilkan melalui monitor sebagai perangkat output. Jadi, alur sederhananya adalah keyboard, sistem operasi, aplikasi, monitor. Buffer membantu agar proses pengiriman data menjadi lebih lancar dan mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan saat data diproses. Selain itu, terdapat driver, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan sistem operasi dapat berkomunikasi dengan perangkat keras. Sebagai contoh, ketika kita menghubungkan printer ke komputer, driver akan membantu sistem operasi mengenali printer tersebut sehingga dapat digunakan untuk mencetak dokumen. Jadi, buffer dan driver memiliki peran penting agar proses input dan output dapat berjalan dengan baik dan efisien. Setelah membahas ketiga materi tersebut, kita dapat melihat bahwa semuanya saling berhubungan dan saling mendukung dalam menjalankan sebuah komputer. Manajemen memori bertugas mengatur penggunaan RAM agar setiap aplikasi memperoleh ruang memori sesuai kebutuhannya. Dengan pengaturan tersebut, komputer dapat menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan tanpa mengalami gangguan. Sistem berkas bertugas mengatur penyimpanan data dan file sehingga semua dokumen tersusun dengan rapi, mudah dicari, serta mudah dikelola oleh pengguna. Sedangkan input dan output bertugas menghubungkan pengguna dengan komputer melalui berbagai perangkat keras, seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan perangkat lainnya. Ketiga bagian ini bekerja sama, misalnya saat kita mengetik tugas kuliah, keyboard digunakan untuk memasukkan data, manajemen memori mengatur penggunaan RAM saat aplikasi berjalan, kemudian sistem berkas menyimpan hasil pekerjaan ke dalam media penyimpanan. Tanpa salah satu dari ketiga komponen tersebut, komputer tidak dapat bekerja secara optimal. Oleh karena itu, ketiganya merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem operasi. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan. Manajemen memori berfungsi mengatur penggunaan RAM agar setiap program dapat berjalan secara efisien dan komputer tetap stabil meskipun menjalankan beberapa aplikasi sekaligus. Sistem berkas berfungsi mengelola penyimpanan data sehingga file dapat disimpan, dicari, dipindahkan maupun dihapus dengan mudah dan teratur. Sistem input dan output berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan komputer melalui berbagai perangkat input dan output, sehingga pengguna dapat memberikan perintah dan menerima hasil pengolahan data. Dari ketiga materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem operasi memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur seluruh aktivitas komputer. Dengan adanya sistem operasi, penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak menjadi lebih teratur, efisien, dan mudah digunakan oleh pengguna. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai manajemen memori, sistem berkas, serta input dan output pada sistem operasi. Terima kasih. Apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.